Bagi saudara yang rindu untuk mendukung gerakan GBI Sehari Tanggap COVID-19, bisa menyalurkan bantuan Anda melalui rekening berikut ini. Atau jika ingin memberikan dalam bentuk barang, dapat dikirim ke GBI Malahayati. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa di mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung atau melalui website gbirayon17.com. Berikut adalah cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui website. Buka browser Anda, kemudian ketik di kolom pencarian dengan gbirayon17.com. Kemudian scroll ke bagian bawah, kemudian klik permohonan doa. Kemudian scroll ke bagian bawah, kemudian isi nama, alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian isi kolom permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Dan melalui mobile aplikasi adalah sebagai berikut. Masuk ke dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung, kemudian pilih icon permohonan doa, kemudian isi nama, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Shalom saudara. Di masa pandemi COVID-19 ini, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar dapat terhindar dari virus corona ini. Dihimbau pada jemaat untuk dapat mensubscribe channel YouTube GBI Rayon 17 Lampung serta mengaktifkan lonceng notifikasi sehingga jemaat akan mendapatkan notifikasi apabila GBI Rayon 17 Lampung mengupload video terbaru, serta menginstal mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Sekarang, waktunya kita untuk mengikuti ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama kembali beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan dan perlindungan Tuhan yang begitu sempurna buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Sebab itu mari kita datang hari ini, kita memuji menyembah Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur buat segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan perlindungan-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami. Engkau yang menopang setiap kami hari-hari ini Tuhan. Di dalam keluarga kami. Engkau yang menopang setiap anak-anak kami. Engkau yang menopang setiap suami, istri, orang tua. Engkau yang memberkati setiap usaha pekerjaan kami hari-hari ini ya Tuhan. Engkau buktikan kasih dan kuasa-Mu menyertai setiap kami. Sebab itu kami datang hari ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami memuji, kami mau bernyanyi hanya untuk Engkau. Dengan hati yang limpah akan ucapan syukur kami. Sungguh kami akui Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Kau sungguh hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, oh di hidupku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Dan tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Perbuatanmu, dan ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Oh, Engkau ajaib, Engkau hebat, perbuatanmu Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Bersyukur kepadamu ya Tuhan buat hadirat-Mu yang Kau limpahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kau sedang melawat setiap kami, Kau sedang menjamah setiap kami. Terlebih lagi Tuhan, Kau melawat setiap keluarga-keluarga. Kau sedang melawat setiap rumah tangga-rumah tangga. Hari ini hadirat-Mu melawat setiap kami. Amin. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak khawatir karena Engkau berserta dengan kami. Setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan buat setiap umat-Mu ya Tuhan. Kekuatan buat setiap keluarga-keluarga. Kekuatan buat setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Mereka yang berbeban berat Engkau angkat bebannya. Kami percaya yang goyah Engkau kuatkan, Engkau teguhkan. Engkau lah yang memegang tangan kanan setiap kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan ya Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu bahkan saat ini Tuhan sedang menjamah setiap pribadi yang menonton ya Tuhan, yang menyaksikan beribadah secara online hari ini ya Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada, mujizat masih terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa, berkati bangsa kami Tuhan. Kami mau angkat hati kami dan tangan kami untuk Indonesia kami yang tercinta. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah Indonesia. Kami mau katakan jadi kuat, kami mau katakan jadi pemenang. Kami mau katakan damailah Indonesiaku, damailah bangsaku, damailah Indonesiaku. Dan kami mau katakan ya Tuhan, Tuhan buat setiap pandemi virus corona dan juga Tuhan
krisis global ya Bapa. Kami mau berkata diam dan tenanglah. Kami mau berkata diam dan tenanglah. Dalam nama Yesus, kami lepaskan perkataan itu Tuhan. Kami percaya sebab kami percaya dan kami berkata-kata Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Berkati ya Bapa buat bangsa kami, pemerintahan bangsa kami. Para tim medis Tuhan yang berjuang di garis depan, berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat firman yang kau akan taburkan melalui hamba-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan menjadi tanah hati yang subur dan berbuah-buah lebat. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman. Kami rindu firman Allah berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Diberkatilah umat-Mu hari ini ya Tuhan. Kami rindu menerima yang terbaik sepanjang hari ini Tuhan daripada-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Saya percaya sukacita yang daripada Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dan semangat yang baru buat setiap kita. Amin. Saya percaya sukacita surga membuat kita bergairah menghadapi hari-hari ke depan, berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Biar hari ini Tuhan, setiap mulut kami, hati kami bersorak-sorai buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, pujian tuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian. Sungguh kami bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Semua musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Nyatakan terus kasih-Mu. Jangan pernah tinggalkan setiap kami. Bawa kami berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Engkaulah yang menjadi semangat dalam hidup kami. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kalau kami bisa berdiri teguh sampai hari ini ya Tuhan, itu karena ada tangan-Mu yang menopang setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang tidak pernah tinggalkan kami. Ketika kami lemah, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Ketika kami hilang pengharapan Tuhan, Engkau yang memberikan pengharapan yang baru. Bahkan ketika kami sakit Tuhan, Engkau yang menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, oh, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
Mari kita angkatkan tangan bagi Tuhan. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sekali lagi katakan, percayalah. Tuhan, Kau Bapa yang setia yang tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan sekalipun kami jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang menopang setiap kami ya Tuhan. Kau yang membangkitkan semangat dan gairah kami menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menuntun kami pada satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tuhan yang membawa kami kepada kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Terjadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bawa kami berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya mau menyambut saudara semua yang telah bergabung bersama dengan kami di dalam acara ibadah raya online GBI Rayon 17 hari ini. Saya mau menyambut juga bagi saudara yang baru pertama kali gabung dan saudara belum ikut subscribe di dalam channel kita. Saya mau minta saudara untuk subscribe sekarang dan kemudian pencet bell button itu supaya kalau kita merilis video baru atau rekaman baru, saudara bisa mendapatkan notifikasinya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala pembina kita, yaitu Bapak Pendeta Insinyur Dr. Niko Niotora Harjo. Dan saya percaya bahwa kita semua pasti akan diberkati oleh firman Tuhan ini. Oleh sebab itu, buka hati, siap untuk menerima firman Tuhan, dan izinkan firman Tuhan itu menguatkan, meneguhkan, bahkan menghibur hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut, sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan
kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya, warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba, dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal, karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus.
Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible. Bisa melalui firman Tuhan. Bisa melalui nubuatan. Bisa melalui penglihatan. Bisa melalui mimpi. Bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita. Dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan. Kalau hidup kita intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan. Dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya
pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang, bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi. Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa tepung dan minyak tidak berkurang
sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambahi hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk. Dan dengan gemetar, Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan, yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan, kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan. Apa yang akan kamu minum. Apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri.
kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus, yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi memberi keterangan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita. Saya percaya firman ini telah menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari saya mau mengundang kita semua mempersiapkan persembahan kita. Saudara bisa memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening bank, atau saudara bisa masukkan ke dalam amplop. Lalu kemudian ketika saudara lewat di dekat gereja, saudara datang mampir masuk ke dalam kotak persembahan yang ada di dalam ruang pembicara di gereja. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita mau mengucapkan deklarasi persembahan kita. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun 2020 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan,
bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian akan dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sebentar kita akan mengakhiri ibadah raya online kita. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengundang kita untuk tetap berdiri, lalu mengangkat tangan kita, membuka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, kekuatan, keteguhan yang telah Kau berikan kepada kami. Hamba-Mu berdoa biarlah kiranya damai sejahtera-Mu itu turun atas setiap umat-Mu. Dan dimanapun mereka saat ini berada, biarlah kiranya Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Sebab demikianlah akan terjadi jika Engkau mendengarkan firman Tuhan Allah-Mu pada hari ini dengan sungguh-sungguh dan Engkau melakukannya dengan setia. Maka terhadap Engkau, Tuhan Allah-Mu akan memegang perjanjiannya dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepadamu. Ia akan mengasihi Engkau, Ia akan memberkati Engkau dan membuat Engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, gandum dan anggur, serta minyak, anak lembu sapimu, anak kambing dombamu, segala ternak yang engkau miliki akan diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, dan tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak akan ada satupun dari wabah celaka yang kau kenal yang akan ditimpakannya kepadamu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pengurapan Roh Kudus yang manis itu ada atas kita mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita yang percaya, kita katakan amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Tuhan beserta kita.